Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini bahwa belenggu dosa, kuasa hukuman dosa sudah tidak mempan sama kami. Karena semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Hidup kami penuh dengan kemerdekaan ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, seperti Alkitab katakan, kemegahan hidup itu adalah ketika kami sadar bahwa kehidupan kami adalah tubuh dan bait Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami sadar hari ini kami kembali memberikan hidup kami, hati, pikiran kami untuk Tuhan. Seperti Paulus katakan, kami mau menawan bahkan dan menaklukkan pikiran kami kepada firman-Mu. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan berbicara kepada kami, dan seperti Maria kami mau duduk manis mendengarkan isi hati-Mu, karena itulah yang terbaik untuk kami terima, menjadi bekal kehidupan. Dan Engkau sendiri mengatakan firman itu yang menopang hidup kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Wow. Oke, saya baru kembali dari Papua dan saya udah beberapa kali ke sana, dan saya sungguh mengasihi pulau itu. Dan kemarin saya cuma mau kasih informasi aja supaya Bapak Ibu tahu bahwa ada sebuah pelayanan yang sungguh indah, namanya MAF, Mission Aviation Fellowship, dan mereka itu sudah ada di Indonesia dari tahun 1952. Dan kemarin nggak mudah juga untuk bisa ikutan sama mereka untuk mengunjungi sebuah tempat, waktunya bisa pas sekali, dan kami dibawa ke pegunungan. Saya pergi ke kota Wamena. Wamena itu ada di provinsi, karena udah terjadi pemekaran, provinsi Papua Pegunungan. Kota itu letaknya di lembah dan keindahan alamnya sungguh dahsyat. Di pegunungan di Papua itu banyak sekali desa-desa yang tidak bisa dijangkau dengan jalan darat. Kalaupun mereka mau ke kota, mereka harus jalan lewat hutan, dan itu bisa berminggu-minggu. Jadi hanya bisa dijangkau lewat pesawat, dan pesawat-pesawat ini yang mengunjungi mereka harus punya landasan di sana. Itu sebabnya mereka punya airstrip namanya, bukan bandara. Nah, airstrip yang dibangun dengan biasanya landasan itu cuman batu sama rumput, itu ada 500 di seluruh pulau Papua. Nah, yang terjadi adalah ketika kita mendarat di sana, itu kalau Bapak Ibu paham dengan instrumen-instrumen yang ada di landasan airport yang biasanya kita landasi, itu biasanya tuh kan ada lampunya, ada indikatornya, dan mereka kemudian dikalibrasi dengan tower kalibrasi dengan kokpit. Dan itu biasanya secara otomatis dan lain sebagainya, mereka punya panduan yang sangat jelas di kokpit. Nah, sekarang kalau kita mau mendarat di tempat-tempat seperti itu, nggak ada panduan-panduan itu. Nggak ada yang kalibrasi, mau nggak ada tower juga gitu ya. Jadi kita mendarat manual. Kalau di dunia penerbangan itu ada istilah, di satu titik ketika ada satu patokan, pilot harus bisa tentukan, kalau saya udah melewati titik ini, saya udah nggak bisa abort landing. Saya harus paksakan pesawat itu mendarat, kalau nggak bisa bahaya. Nah, ketika dia mendarat, risiko terbesar adalah masyarakat yang ada di landasan itu, yang lagi lewat-lewat, karena itu desa, dan biasanya ada juga babi yang lewat. Jadi yang namanya babi ditabrak tuh udah biasa di sana, dan itu membahayakan juga untuk pesawatnya. Nah, itu menjadi risiko-risiko, dan kemudian ada jam-jam tertentu di mana kami harus terbangnya betul-betul di jam itu. Kalau tidak, hanya goyangan sedikit di lembah itu kami bisa berasa di dalam. Kami kemarin membawa sembako ke sebuah desa di Pronggolis namanya, di 25 menit dari Wamena. Ada gedung gereja, ada puskesmas. Nah, kalau saya tadi katakan nggak ada jalan darat, berarti semua bahan materinya kan dibawa lewat pesawat pelan-pelan, sedikit-sedikit, dibangunnya juga nyicil-nyicil berarti kan. Nah, pendetanya nggak ada di sana. Yang ada adalah penatua lah istilahnya. Waktu mereka tahu saya ini hamba Tuhan ya, dipikirnya pendeta gitu ya. Mereka bilang sama tim yang MAF itu Pak Pendeta suruh tinggal sini aja. Kami nggak punya pendeta, suruh tinggal sama kami jadi pendeta di sini aja. Gitu. Ya, saya tersanjung pastinya, tapi belum panggilan. Jadi kalau tiba-tiba saya nggak nongol di GSJS, berarti saya udah di pegunungan Papua ya, satu hari kelak. Saya cuma mau kasih tahu aja gini, MAF itu sudah ada di Indonesia dari 1952. Jika Bapak Ibu mau, karena banyak sekali jemaat tanya gini sama saya, Pak, di mana ya saya bisa menabur dan lain sebagainya, mau nolong sebuah pelayanan. Buka aja IG-nya, namanya MAF Indonesia, MAF Indonesia, Mission Aviation Fellowship. Bapak Ibu bisa pelajari apa yang mereka lakukan, langsung aja direct message ke mereka, DM mereka, dan apapun yang digerakin Tuhan, silahkan.
Jadi saya cuma mau kasih informasi ini supaya kita tahu lagi bahwa ada pelayanan-pelayanan seperti ini yang luar biasa. Mereka izinnya bukan scheduled airlines tapi private airlines. Kalau mereka scheduled airlines, mereka harus parkirnya di tarmac, di samping-samping pesawat yang biasa kita naikin, dan harus schedule. Dan kalau schedule mereka harus ikutin regulasi harga, bisa mahal. Kalau private enggak, bisa terbang kapan aja, mereka bisa bawa penumpang kapan aja, dan mereka charge-nya sangat-sangat rendah buat orang-orang ini. Kami kemarin bawa sembako, bawa alat-alat obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi ini pelayanan yang sungguh indah, sungguh luar biasa. Ada 11 pilot dari sekian pesawat kalau nggak salah, terus berapa belas pilot, semuanya orang Amerika. Hampir semuanya orang asing lah semuanya. Dan ya berarti mereka misionaris kan yang ada di bumi Indonesia. Biar kita tahu aja bahwa banyak teman-teman kita yang dijangkau, yang susah dijangkau sama jalan darat. Jadi jangan malas ke gereja. Selama cuman bilang, ntar penuh, ntar parkiran susah. Ya elah, nggak sebanding lah sama mereka. Mereka hidup dari hari ke hari. Jadi di sini kita punya fasilitas yang luar biasa. Dan juga ingat, ya firman Tuhan katakan kemegahan di dalam sebuah bait Allah, di Hagai dikatakan, itu tidak seperti bait Allah yang sebelumnya. Dan orang saat itu pastinya nggak paham. Karena yang Tuhan maksudkan adalah ternyata kemegahan bait Allah adalah hidup kita hari ini. Yang adalah tubuh bait Roh Kudus. Dan itu sebabnya dimanapun kita berada, ingat ibadah jalan terus Bapak Ibu. Dan karena Tuhan berdiam di dalam kita, ingat hadirat Tuhan tidak pernah lepas atau tidak pernah meninggalkan kita. Kita bertanggung jawab loh untuk kasih tunjuk kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita berani sebut orang Kristen, kalau kita berani bilang, Tuhan saya sudah terima Engkau sebagai juru selamat. Hidup ini bukan punya kita. Hidup ini punya Dia. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu semuanya untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan karena ini adalah bait Roh Kudus, bersih-bersihlah tiap hari. Dibersihin hatinya, bersihin pikirannya, bersihinnya cuma bisa pakai firman Tuhan. Itu cuma satu-satunya sebuah sarana yang bisa ngedetox hidup kita. Karena kita ditinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, banyak sampah-sampah dunia yang bisa membersihkan semuanya hanya firman. Ya. Nah hari ini firman Tuhan mengatakan begini kepada kita. Ada banyak suara dalam hidup kita. Dan suara yang paling keras yang kita dengar itu adalah suara diri kita sendiri. Nah, kepada siapa kita mau dengar? Karena suara itu banyak. Ada suara-suara sumbang dari bahkan orang-orang terdekat yang membuat kita potensi sakit hati. Ada suara iblis. Ada suara dunia, ada suara macam-macam di kanan kiri kita. Nah, sementara kita menyembah Tuhan yang kita nggak bisa lihat secara fisik. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Karena aku justru tunjukkan kemuliaanku dalam hidupmu. Hari ini kita hanya bisa mendengar suara itu lewat firman. Kita hanya bisa membaca firman itu. Karena pintu gerbang buat roh sama jiwa kita hanya mata sama telinga. Nah kalau tubuh aja kita jaga. Pintu gerbangnya mulut toh. Kita kalau nggak jaga mulut, kita nggak jaga makanan, bahaya kan? Membahayakan bagi tubuh. Ya, itu sebabnya kita terus belajar kan. Ini makanan sehat, ini makanan nggak sehat. Hati-hati dengan goreng-gorengan misalnya. Teman saya minum soda setiap hari selama 3 tahun, cuci darah akhirnya. Meninggal sekarang. Hati-hati, be careful sama itu. Nah kalau kita hati-hati tentang itu, kita juga harus hati-hati tentang apa yang kita serap lewat mata sama telinga. Karena itu pintu gerbangnya daripada jiwa sama roh kita. Kita nggak jaga yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Input menentukan output. Kapan keluarnya? Ketika ditekan. Ada tekanan yang keluar seperti itu. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Aku tawan pikiranku dan taklukkan kepada firman. Karena begitu dia pahamnya hal ini, karena firman Tuhan membentangkan pentingnya firman, sampai dikatakan firman itu yang menopang hidupnya manusia. Bapak Ibu, semua kita ada. Semua alam semesta ini ada. Semuanya diciptakan hanya oleh firman. Firman. Jadi kalau kita nggak memperkatakan firman, tidak mau hidupnya dikuasai firman, gimana kita bisa akhirnya menghadapi sesuatu masalah dan tegar? Makanya banyak orang bilang ini, kok lu kuat sih, lu kok kuat sih? Makanya Matius 7 itu ada 2 rumah toh. Yang satu didirikan di atas pasir, satu didirikan di atas batu. Ketika belum ada badai, nggak ketahuan fondasinya. Kan sama-sama rumah, nggak kelihatan fondasinya. Kelihatan fondasinya ketika ada badai. Ketika ada badai, disitulah kelihatan, oh yang ini kokoh, yang ini hancur. Nah fondasi kehidupan yang menopang hidup ini, sekali lagi firman Tuhan katakan di Ibrani 1 ayat 3, firman. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Saya nggak berani keluar mending dari rumah, dari kamar. Saya nggak mau keluar dari kamar saya, itu komitmen saya sama diri saya sendiri. Sebelum saya breakfast firman Tuhan.
pagi hari. Dan saya serius dalam momen-momen saya teduh saya. Dan saya tidak akan tidur malam hari. Karena saya adalah pemimpin keluarga saya harus mesbah keluarga sama anak-anak saya. Saya menikmati hasilnya hari ini. Karena anak-anak itu warisan yang paling luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan. Percuma mereka dikasih harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Mereka dibawa naik sama hal-hal ini, jatuh. Gak ada yang topang soalnya. Karena yang nopang cuma firman. Jadi hidup kita gak bisa ditopang sama hal-hal ini. Nah hari ini kita mau belajar. Ada seorang pribadi yang kita udah tahu lah cerita ini. Ada backstory daripada seorang yang bernama Daud. Yang berhadapan sama Goliat. Yang kita udah tahu kisahnya bahwa ini orang menang sama Goliat. Tetapi sebelum sampai dia ada di sebuah panggung yang begitu besar dalam hidupnya. Yang akhirnya seluruh dunia bahkan sampai hari ini namanya masih dikumandangkan. Orang ini mendengar banyak suara di telinganya. Dan dia cakap memilih siapa yang dia mau dengar. Itu sebabnya Mazmur 131 ayat yang kedua dikatakan begini. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena jiwanya ngomong sama dia. Sama seperti kita lah. Kadang-kadang sampah yang keluar, dia bilang aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Bahkan dia katakan aku menyapih jiwaku. Menyapih itu artinya aku meninggalkan ketergantungan sama susu. Supaya hidupku terus bertumbuh. Dan Petrus katakan dengan jelas, dikatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Jadi urapan daripada Raja Saul itu sudah mulai dia beranjak karena dia tidak taat sama Tuhan. Ya bisa baca nanti kisahnya sebelum ini. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Isai itu adalah ayah daripada Daud, di Bethlehem rumahnya. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Singkat cerita, ayat yang ke-6, Samuel sampai di rumahnya Isai. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini anak pertama dari keluarga Daud, mereka 8 bersaudara. Ini anak nomor 1. Lalu pikirnya, karena ini orang gagah, ya prajurit, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kita biasanya kalau lihat pemimpin, lihat postur tubuhnya ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah, nggak tahu mungkin punya secara fisik ya, Presiden Indonesia nih. Sekarang Presiden keberapa ya? 30, ngawur aja. Kalau saya ya. Terlepas dari kinerja apapun lah ya, kita kan punya favorit mungkin masing-masing. Saya ini fisiknya ya. Saya paling suka lihat Pak SBY. Karena gede soalnya badannya. Jadi waktu dia jadi presiden saya bilang, wah ini keren banget nih orang nih. Terus di antara pemimpin-pemimpin negara tuh gede badannya, tinggi, gagah gitu. Nah, Eliab tuh mungkin seperti itu, gagah. Jadi di matanya manusia, wah ini cocok nih jadi raja nih. Nah, kemudian sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, ayat 6. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia biasalah lihat depan mata ya. Jadi semuanya pakai kasat mata. Dan bahkan kita bisa dihakimi lewat kasat mata, ya kan. Saya pernah sama teman saya orang Ambon tahun awal-awal tahun 2000 selesai kelompok sel dari rumah teman berdiri nunggu taksi, gak ada yang mau stop jam 11 malam. Padahal kita lagi ngomongin firman Tuhan lah. Mau bahas firman Tuhan terus gini-gini kan taksi lewat. Pengelewatnya begini lagi, melihatnya gini. Lama-lama saya ngomong sama dia, kenapa gak ada yang mau stop ya? Lu serem sih, lu juga serem sih Bil. Akhirnya kita balik ke rumah teman, kita ketok, anterin pulang dong. Kenapa? Taksi kan ada yang mau stop, bajai juga gak ada yang lewat, dia bilang gitu. Belum ada zaman gokar kan saat itu. Kenapa? Iya muka kita serem kali ya. Padahal kita lagi bahas firman, udah gitu saya kalau kasih tip gede lagi sama taksi, mana dia tahu. Makanya itu manusia lah, manusia suka melihat dari situ. Kemudian anak yang kedua, Isai memanggil Abinadab ayat 8. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Anak yang kedua. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Eliab, Abinadab, Syama. Ingat nama-nama itu karena mereka nanti akan berjumpa lagi sama Daud. Jadi mereka ya, kita juga harus perhatikan begini nih. Mereka ini kan udah ngarep juga dong. Mereka kan prajurit.
Mereka ini orang-orang yang memang gagah perkasa di depan keluarganya. Dan bahkan setelah itu dikatakan demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. 7-7 ditolak. Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Gak ada. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu, perhatikan ada dua sisi nih sekarang. Dua sisi sikap hati. Kakak-kakaknya pasti kesel. Dan mereka diperintahkan sama Nabi, dan kalau Nabi datang didengerin pastinya. Mereka gak duduk, sementara mereka pasti bercakap-cakap satu sama yang lain. Mereka bilang, masa si Daud sih gitu. Dan di satu sisi juga, Daud juga pasti berpikir, hidupnya betul-betul di keluarganya tidak dipandang, tidak direken sama bapaknya. Karena waktu Nabi ini datang, dia sama sekali gak pernah dipanggil. Kenapa? Gak dianggap. Tidak dianggap. Nah, ini suara loh. Ini suara yang ada di dalam benaknya seseorang. Dan Alkitab mendokumentasikan dengan luar biasa bahwa ini orang setia, ini orang patuh sama bapaknya ya. Ini orang setia bahkan sama perkara kecil. Ini orang bangun pagi ketika disuruh. Ini orang habis selesai tugasnya balik ke rumahnya dan tetap melakukan tugasnya. Alkitab mencatat dengan sangat detail tentang peristiwa itu. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ayat 12. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ini dia. Bayangin dia diurapin di depan kakak-kakaknya, yang beranggapan bahwa harusnya gua dong gitu. Jadi sudah mulai timbul kecemburuan di hati kakak-kakaknya, dan terbukti nantinya, ada ayatnya. Sementara Daud, dari sisinya Daud, gua gak dianggap nih. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, kita harus bisa bedakan perjanjian lama ketika dikatakan roh Tuhan berkuasa di atas manusia. Insidentil bisa pergi lagi. Di dalam perjanjian baru ketika sudah dimeteraikan sama Yesus, Roh Kudus yang adalah meterai keselamatan itu tinggal di dalam, bukan di atas, di dalam manusia dan tidak pernah tinggalin kita. Kita harus bisa bedakan momen atau perjanjian lama dan perjanjian baru ini supaya kita paham ya. Jadi kalau kita baca ini, baca dengan konteksnya perjanjian lama. Nah, waktu roh Tuhan hinggap di atas dia, berkuasalah dia. Dia mulai timbul yang namanya pengertian akan kebenaran, pengertian yang namanya tentang kerendahan hati, pengertian tentang cakap di dalam hal-hal atau setia di dalam hal-hal yang kecil dan lain sebagainya. Gak usah angkat tangan, tapi berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah ngalamin orang tua kita banding-bandingin diri kita dengan kakak kita atau adik kita. Dan itu menimbulkan luka yang dalam hidup kita hari ini. Saya gak dianggap, Pak. Selalu dibilang kakak saya lebih cakep lah, lebih cantik lah. Atau adik saya lebih jago lah, dan lain sebagainya. Atau kakak saya lebih hebat begini dan begitu, dan lain sebagainya. Dan kita dibanding-bandingin di dalam rumah. Itu suara yang masuk ke dalam kehidupannya Daud. Gak dianggap. Oke lah diurapi, tapi gak dianggap di keluarganya. Di istana Saul, setelah Tuhan melepaskan urapannya dan diberikan kepada Daud, hal yang sangat buruk terjadi sama dia. Ayat 14 mengatakan, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau baca konteks ini, ingat, banyak orang bertanya, kok roh jahat dari Tuhan? Bukan itu maksudnya. Bacanya kontekstual, baca Alkitabnya dengan bahasa aslinya. Roh jahat itu maksudnya adalah ketika Tuhan meninggalkan dia, roh jahat berkuasa atas dia. Itu maksudnya, Tuhan gak memberikan roh jahat, enggak. Ya itu konteksnya seperti itu. Jadi kalau baca juga misalnya Tuhan mengeraskan hati Firaun, karena dia sudah mengeraskan hatinya, Tuhan biarkan akhirnya keras sendiri gitu loh. Jadi harus bacanya hati-hati, harus dilihat bahasa aslinya, konteksnya, gaya bahasanya yang ditulis seperti apa. Nah, waktu roh jahat menguasai Saul, dia mengalami hal-hal atau hari-hari yang gak enak. Oke? Nah, perhatikan narasi ini, perhatikan kisah-kisah ini. Karena ini adalah sebuah kairosnya Tuhan yang Tuhan lakukan di belakang layar, backstory yang orang gak tahu dan Daud pastinya juga gak tahu pada saat itu. Bahwa dia sedang di set up sama Tuhan, pelan-pelan.
Dia dipertemukan dengan orang yang tepat, dia dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, dia akan dibawa kepada satu panggung yang luar biasa. Tuhan cuma mau satu dari kita, taat, setia sama perkara kecil, dengarkan suara saya. Bukan suara sumbang yang ada di sekitarmu, bahkan suara dirimu sendiri. Makanya saya nggak pernah percaya, dan saya nggak setuju sama orang bilang begini, trust your feeling. No, I don't think so. Trust your feeling, percaya sama perasaanmu. No, I don't think so. No. Saya nggak mau percaya sama perasaan saya. Saya mau percaya sama firman Tuhan yang adalah penopang kehidupan. Perasaan saya bisa salah, perasaan saya bisa akhirnya merusak keputusan saya, dan perasaan saya pastinya dipengaruhi sudah dengan sampah dunia. Mereka bilang akhirnya, hamba-hambanya tuh bilang sama Saul, bos, mendingan gini aja bos. Bos undang orang yang suka main kecapi, suruh dia main kecapi supaya bos tenang. Kami tahu bos orangnya bos. Dia tuh anaknya Isai. Dia ganteng loh bos. Mau nggak kita suruh ke sini? Main buat bos aja udah di sini. Bapak Ibu, coba lihat ayat yang ke-21. Daud diundang ke istana. Setelah dia diurapi, dia tidak langsung jadi raja ya. Dia tetap mengembalakan kambing domba. Urapan itu artinya the anointed one. Orang yang dipanggil. Kita punya panggilan loh semua dalam hidup kita. Tapi kita belum sampai ke tujuan itu, Tuhan lagi siapin kita di hari lepas hari. Dan di dalam persiapan demi persiapan nggak enak. Dan di dalam persiapan demi persiapan seringkali kita nggak bisa lihat gambar besarnya. Tugas kita cuma satu kok, dengerin suara dia. Jangan dengarkan suara yang lain. Dengerin firman Tuhan. Dengerin dan fokus sama panggilan hidupmu. Dan setia sama perkara kecil. Demikianlah Daud sampai kepada Saul ayat 21. Dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Sebab, perhatikan ini, aku suka kepadanya. Ikuti ini, jangan lupa tadi nama-nama kakak-kakaknya juga. Kan ini semua ada kaitannya sama sebuah peristiwa yang luar biasa bersejarahnya. Sekali lagi, Daud suka sama dia. Karena mungkin main kecapinya enak, penuh dengan urapan, dia jadi tenang. Setiap kali apabila roh yang daripada Allah hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi, memainkannya. Saul merasa lega, ayat 23, dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Oke, Saul suka sama Daud. Oke, kita terusin ya. Di 1 Samuel 17, Goliat dengan bangsa Filistin datang di lembah Tarbantin, dan mereka menyerang pasukan Israel. Kita sudah tahu kisah ini. Isi daripada tantangan ini, ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapati daku. Dengan kata lain, Goliat bilang begini, udahlah kita nggak usah perang terbuka. Entar makin ribet, banyak yang mati. Udah gini aja, karena dia begitu percaya diri toh. Lu kirim satu orang, kita duel one on one. Kenapa? Karena dia tahu lah, siapa aja lawan dia pasti mati lah. Pasti kalah lah, dia paling besar kok, dia raksasa di situ. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, ini bunyi sebuah tantangannya, maka kami akan menjadi hambamu. Kalau lu menang, gue jadi budak lo deh gitu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kamu yang jadi budak saya. Ayat 11. Ketika Saul, Raja Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Gak ada yang berani. Dan ini terjadi 40 hari loh Bapak Ibu. Tantangan ini lasted for 40 days. 40 hari. Dan bisa bayangin gak mereka begini-begini nih. Lu gila aja lo gitu. Gak ada yang berani.
Coba lihat ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Berarti tadi 3 nama yang tadi itu ada di medan pertempuran ini. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung yang tadi. Anak yang kedua ialah Abinadab. Anak yang ketiga adalah Syama. Eliab, Abinadab, Syama ikut sama Saul perang. Mereka ada di lembah ini. Mereka pun cemas, mereka pun takut karena semuanya takut. Daudlah yang bungsu. Ayat 14. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang. Habis ke istana, habis main kecapi, dia nggak ada tuh mau ikut-ikutan jadi prajurit karena memang dia bukan prajurit. Dia belum jadi prajurit. Dia belum jadi pahlawan. Pernah namanya disinggung sebentar, itu pasti karena hamba-hamba daripada Saul ketika lihat itu memang ada di ayat 16. Ada kemungkinan besar mereka udah pernah ngeliat bahwa dia merobek rahang singa dan beruang di padang. Tapi dia belum jadi prajurit. Ya. Daud selalu pulang daripada Saul ayat 15 untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Habis selesai main kecapi, gue pulang ya bos. Pulang ya. Setia dalam perkara kecil. Kenapa dari tadi saya katakan perkara kecil? Kambing dombanya cuman 2, paling banyak 3. Tahu dari mana? Ntar ada ayatnya. Gak banyak. Tapi tiap kali selesai dia setia. Tidak ada dokumentasi dia kepahitan sama bapaknya, pernah dibanding-bandingin sama kakaknya. Dia fokus sama panggilan hidupnya. Dia tahu suara siapa yang dia dengar. Makanya dia tulis di Mazmur 131. Aku mendiamkan jiwaku, aku menenangkan jiwaku. Bapak Ibu, kalau ada suara-suara sumbang dalam hidupmu, perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau jatuh dalam dosa, semua kita setiap hari pasti ada kesalahan yang kita buat. Jatuh dalam dosa bukannya berarti hidup dalam dosa. Selalu ada 2 suara. Suara yang pertama adalah suara daripada Roh Kudus yang begitu lembut. Namanya conviction, menginsafkan. Yang diingatkan adalah perbuatannya. Nak, yang kamu lakukan itu salah. Kalau kamu lakukan itu lagi, nanti kamu merugikan dirimu dan merugikan orang lain, nak. Jangan ya, nak. Suara yang kedua selalu akan menyerang karaktermu. Itu bukan suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus conviction, menginsafkan, iblis condemnation atau menuduh kita yang diserang karakternya. Bodoh kamu, gagal kamu, gak layak kamu di hadapan Tuhan. 2 suara. Bedakan 2 suara ini dan percaya dan dengar suara yang benar. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Udah pasti setiap hari begitu. Bahkan dosa yang dulu-dulu diinget-ingetin sama dia. Roh Kudus gak pernah ngingetin dosa kita. Dia akan kasih tahu bahwa itu salah, dan dia akan kasih tahu itu bahaya, nak. Dosa itu bahaya. Ayat yang ke-16. Orang Filistin maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 40 days. Ditantang dan gak ada yang berani. 1 hari. Daud bangun pagi. Dan Alkitab mencatat Daud waktu bangun pagi juga dia gak akan tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Dia gak pernah tahu, karena di hari-hari seperti biasanya dia bangun pagi, either dia dipanggil ke istana untuk main kecapi, atau dia harus ada di padang mengembalakan kambing domba yang jumlahnya juga cuma dikit. Ayat 17. Isai, ayah daripada Daud, mengatakan begini kepada anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva, roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Baiklah, sampaikan juga keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul sama mereka lagi ada di lembah Tarbantin, lagi tengah berperang lawan Filistin. Itu yang bapaknya katakan. Jadi pagi-pagi Daud bangun pagi bilang, Ut, sini Ut. Kamu jangan ke kambing domba gak usah. Kenapa beh? Ini roti bertih gandum sama keju, bawain ke lembah Tarbantin. Liatin kakak-kakak kamu, ini kasih buat mereka, ini kasih buat kepala prajurit. Daud mungkin tanya, lembah Tarbantin di mana? Google Map aja, ribet amat sih lu ah. Dia berangkat. Sebelum dia berangkat, ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Tanggung jawab kan? Bro,
gue tinggalin ya, lo tolong gembalain sebentar ya. Gue disuruh bokap gue bawa roti sama keju. Tolong ya bro, tolong gue titip ya. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Patuh. Sampailah ia di perkemahan dan waktu dia sampai. Ini yang luar biasa nih. Kairosnya Tuhan, kesempatannya Tuhan dari awal itu sudah terjadi. Cuman dia nggak sadar kan? Dia nggak sadar. Dia datang ke situ dan waktu dia sampai di sana itu pas tentara lagi keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Persis ini ayatnya. Ayat 23. Sedang ia mereka. Dia ngomong dan lain sebagainya. Ini ada roti, ini ada berti gandum dan lain sebagainya. Tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat orang Filistin. Goliatnya maju lagi. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dia tantang lagi mereka. Mana? Ayo duel satu sama yang satu. Dan perhatikan ini. Daud mendengarnya. Di set up sama Tuhan. Persis waktunya. Kalau dia nggak dengar dia udah pulang. Roti sama gandum, udah ya gue balik ya. Nggak enak gue sama teman gue nitipin kambing mendoa, gue balik guys. Oke, bye. Ini dia dengar. Waktu dia dengar, sesuatu dalam jiwanya rising up. Kenapa? Karena ini yang dia lihat. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Itu terjadi di depan matanya Daud. Termasuk kakak-kakaknya. Dia dengar tantangan, dia lihat sendiri, semua ketakutan dan semua lari. Ayat 26. Ini adalah ayat yang gak pernah dibahas. Saya juga heran kenapa gak pernah dibahas. Gara-gara ayat ini, gara-gara pernyataan ini, dia akhirnya ketemu sama Saul. Dia ngomong gini. Ayat 26. Siapakah? Bagian yang kedua ya. Orang Filistin, ayat 26 bagian yang B, yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita baca ini, kita nggak ngerti konteksnya, kita juga bingung pastinya. Biarkan saya jelaskan. Sunat, itu dilakukan kepada semua bangsa Israel di hari yang ke-8. Ketika mereka baru lahir. Sunat, itu adalah lambang penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang Daud katakan di depan mereka semuanya, dia ngomong gini. Kalau saya narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia ngomong gini. Guys, lu ngapain takut? Kita nih bangsa bersunat. Kita penuh dengan penyertaan Tuhan. Dia kagak, lu ngapain takut? Lu kirim aja pasukan yang paling cungkring pun lawan dia, lu pasti menang. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi dia tuh hidupnya, karena dia punya kuasa Tuhan, karena dia terus fokus sama suara itu yang di dalam hidupnya. Sama seperti kita lah hari ini. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan kan. Itu firman Tuhan terus katakan. Terus kita masih mau dengar opini orang lain tentang kita. Bekas-bekas bully di masa lalu. Kita masih mau dengar kesakitan yang timbul di sini gara-gara orang terdekat sama kita yang memberikan kata-kata yang tidak pantas sama kita. Dia nggak mau. Dia sortir suara-suara itu. Perhatikan ayat 28. Kata Eliab kakaknya yang tertua, mendengarkan perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, kakaknya dengar ya, kakaknya ngomong gini. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang? Gak banyak. Cuman segitu. Dihina sama kakaknya, karena kakaknya kan cemburu sama dia. Ngapain lo kesini? Bocah gak tahu diri. Ada kemungkinan di umur 19 tahun pada saat itu. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Daud ngomong gini sama kakaknya. Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Kak, gue cuma nanya kak. Udahlah kak. Saya suka sekali dengan ayat berikut ini. Ayat 30 dikatakan apa? Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Bapak Ibu, suara sumbang yang paling menyakitkan biasanya datang dari keluarga atau orang terdekat dengan kita. Jangan dibalas, berpalinglah,
Fokus sama hidupmu. Fokus sama suara Tuhan dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan. Engkau gak bisa kontrol apa yang dia katakan. Mungkin dia juga punya sampah dalam hidupnya. Mungkin dari orang tuamu. Berpalinglah. Fokus sama panggilan hidupmu. Ayat 31. Ketika engkau berpaling dari suara-suara seperti begini, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Ketika engkau berpaling daripada suara-suara sumbang dalam hidupmu, kebenaran yang ada di dalam hidupmu, itu Tuhan yang bela, akan terdengar sama yang lain. Gak usah bela dirimu. Gak usah bela dirimu. Itu akan kebenaran yang ada di dalam sini, terdengar bukan lewat mulutmu. Terdengar karena ada bisikan roh Tuhan kepada orang-orang lain yang membela hidupmu. Itu yang terjadi. Terdengarlah apa yang dikatakan sama Daud lalu diberitahukan kepada Saul. Dan perhatikan ini, Saul menyuruh memanggil dia. Saya cuma mau katakan begini, kalau Saul gak kenal sama dia, kalau Tuhan gak mempertemukan di awal dan akhirnya dia bisa main kecapi, dan Alkitab sudah dengan jelas mengatakan Saul suka sama dia. Kalau ada orang ngomong gini, bos, ada bocah bawa roti sama keju, dia bilang katanya kita bangsa bersunat, harusnya kita berani lah lawan dia. Saul ngomong apa kalau gak kenal? Kurang ajar tuh bocah, tahu apa dia? Suruh pulang. Pasti gitu kan? Karena dia udah kenal, ada Daud. Oh iya, suruh sini. Lihat bagaimana Tuhan set up hidupmu. Lihat bagaimana titik demi titik, layer demi layer, Tuhan set up hidupmu. Dipanggil sama Saul. Dan kalimat pertama dengan sangat berani dia langsung katakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati, ayat 32. Hambamu ini datang dan hambamu akan datang dan pergi melawan orang Filistin. Biarkan gua aja yang lawan deh. Ini pada ketakutan semuanya. Saul mulai ngobrol sama dia. Kamu bisa apa? Dia tuh udah dari kecil udah jadi prajurit. Mungkin lahir udah pegang pedang kali. Lu bisa apa? Ayat 37. Daud bilang gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, dengan kata lain, Daud lagi ngomong gini, bos, beruang sama singa rahangnya gue robek. Karena mereka adalah makhluk yang tidak bersunat. Goliat juga gak bersunat, bentuknya aja beda. Yang dulu binatang, ini raksasa. Sama-sama gak bersunat. Udah, gua aja yang lawan. Dia begitu convince. Izin untuk siapa yang akan berhadapan sama Goliat, izin itu keluar dari siapa? Saul lah. Dia memberikan izin kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kalau dia kalah, itu resikonya nasib seluruh bangsa itu jadi budak loh. Dia bilang, ya udah deh, lu berani bener, udah lo deh. Tapi lu pakai baju perang ya, nggak bisa bos, berat bos, kegedean bos. Lu mau bawa apa? Saya cuman perlu 5 batu, umban, tas kecil, sama tongkat. Diketawain sama Goliat. Bahkan ada kemungkinan kakak-kakaknya juga ngetawain dia. Tapi ini yang dia katakan. Ini yang dia katakan. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau bukan dengan batu. Dengan Tuhan semesta alam. Atas nama dia. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia lari. Dia putar tuh umbannya. Dia hajar set. Bapak Ibu yang ngerti fisika, probabilitas untuk batu kecil bisa mendarat di dahinya raksasa dan membunuh dia itu sangat kecil. Bukan batunya yang mengalahkan Goliat, tapi nama atas segala nama, Tuhan. Itu yang mengalahkan masalahmu. Itu yang mengalahkan masalahnya. Bapak Ibu, saya tutup sama ini. Kenapa dia bawa 5 batu? Bapak Ibu nanti baca di Samuel sama kitab Tawarikh. Goliat punya 4 saudara. Berarti di dalam benaknya dia, 1 batu
buat satu raksasa. Kalau saudaranya keluar, satu-satu gue hajar sama satu batu. Berarti dia begitu yakin satu batu membunuh satu raksasa. Wow. Siapa suara yang kau dengar dalam hidupmu? Untuk orang ini punya iman seperti itu berarti ada suara di dalam hidupnya yang dia terus dengar. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Firman itu yang menopang hidupmu. Engkau gak pernah tahu pagi-pagi engkau bangun, engkau berhadapan sama apa. Billy Lantang gak pernah tahu bangun tanggal 10 Desember. Hari itu dia akan divonis mati. Saya gubrak di kamar mandi kena cancer. Itu gue lihat saya. Dan saya bisa lewatin. So, kalau orang tanya, Bil, lu bisa lewatin, Bil? Firman yang nopang gue. Gue cuma baca firman bro tiap hari. Cuman firman yang nguatin gue. Firman yang bawa gue lewat semuanya. Hadapi masalahmu. Dan selalu katakan, aku hadapi masalahku dengan nama atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidupku. Siapa yang kita dengar? Siapa yang kau dengar? Kalau kau punya kepahitan hari ini, lepaskan kepahitan itu. Ampuni orang yang bersalah kepada mereka. Kita gak bisa kontrol. Rugi, kita merugikan diri sendiri. Dengerin suara itu. Pilih suara itu. Karena suara itu selalu katakan, engkau hebat karena aku hebat. Engkau dahsyat karena aku dahsyat. Engkau punya masa depan yang luar biasa karena aku katakan selesai di kayu salib. Itu suara yang indah. Dan itu suara yang akhirnya membuat seorang bocah mengalahkan seorang raksasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku berdoa Tuhan, hamba-Mu stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Tuhan, firman-Mu begitu indah. Ajari kami Tuhan supaya setiap hari kami membaca, mendengar, membaca, mendengar. Karena firman itu yang menopang hidup kami. Kami mau saat teduh Tuhan kalau pagi hari. Kami mau mesbah keluarga kalau malam hari. Karena itu penting bagi kami Tuhan. Itu makanan yang paling sehat buat roh sama jiwa kami. Kami serahkan hidup kami buat Tuhan. Aku berdoa bagi semua jemaat-Mu yang hadir. Kalau mereka sedang sakit, kesembuhan terjadi saat ini juga dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi bagi yang bergumul Tuhan. Dan semua itu terjadi karena ada mujizat lewat firman-Mu. Bahkan ketika engkau dicobai di padang gurun 3 kali, engkau sendiri Yesus, kau katakan ada tertulis. Dan kau katakan firman itu. Kalau engkau saja mengatakan dan mengutip firman-Mu sendiri, siapakah kami ya Tuhan? Kami mengucap syukur. Menteraikan firman ini ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, kemenangan demi kemenangan, kesaksian demi kesaksian akan keluar dari hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan.